Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut. Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik. Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwarar Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan, mulai dari aspek keselamatan, kesehatan, hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial. Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi.
Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu, menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat, Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat. Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor _KPTS_M _2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS_M_2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut. Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik.
Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwara Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan, mulai dari aspek keselamatan, kesehatan, hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial. Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi. Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu, menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat, Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat. Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor /M/M/2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689 /KPTS/M/2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut. Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik. Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwarar Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan mulai dari aspek keselamatan, kesehatan hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial.
Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi. Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu, menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat. Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor _M_M_2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut.
Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik. Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwara Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan, mulai dari aspek keselamatan, kesehatan, hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial. Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang, yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi. Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu, menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat.
Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor _KPTS_M _2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS_M_2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut. Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik. Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwarar Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil.
Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan, mulai dari aspek keselamatan, kesehatan, hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial. Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang, yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi. Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu, menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat. Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor _M_M_2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 689/KPTS/M/2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut. Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik. Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwarar Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan mulai dari aspek keselamatan, kesehatan hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial. Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang, yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi.
Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat. Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor _KPTS_M_2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 689/KPTS_M_2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut. Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik.
Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwarar Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan, mulai dari aspek keselamatan, kesehatan, hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial. Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang, yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi. Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu, menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat. Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor _M_M_2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689 /KPTS/M/2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut. Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik. Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwarar Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan, mulai dari aspek keselamatan, kesehatan, hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial.
Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang, yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi. Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu, menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat, Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat. Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor _KPTS_M_2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut.
Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik. Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwara Sirait ke lapangan, ternyata banyak konsumen yang membeli rumah subsidi ini masih berstatus lajang dan yang baru menikah. Selain itu, desain rumah subsidi selama ini disebutnya tidak banyak berubah, sehingga tidak banyak pilihan bagi konsumen, apalagi di kawasan perkotaan, harga lahan semakin mahal. Lebih lanjut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menambahkan setelah menyusun peraturan terkait rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, pihaknya akan membuat aturan terkait rumah komersil. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mengklaim kualitas rumah subsidi tetap menjadi prioritas utama dan dibuat sesuai standar. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mengatakan setiap rumah subsidi tetap harus memenuhi standar kelayakan mulai dari aspek keselamatan, kesehatan hingga kenyamanan. Adapun kebijakan rumah subsidi diperkecil ini muncul sebagai respons atas tingginya backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit dan sebagian besar berada di wilayah perkotaan. Langkah ini juga sejalan dengan wacana penambahan kuota FLPP tahun 2025 yang mencapai 350.000 unit. Rumah subsidi minimalis memungkinkan pembangunan lebih dekat ke pusat aktivitas sehingga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat. Selain itu, konsep kawasan campuran akan didorong agar fasilitas umum dan sosial dapat dinikmati bersama antara penghuni rumah subsidi dan komersial. Pemerintah menargetkan regulasi baru ini rampung setelah proses konsultasi publik. Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut pentingnya transformasi hunian ke arah vertikal atau rumah susun. Hal ini menyusul semakin sedikitnya ketersediaan lahan dan munculnya perdebatan terkait regulasi baru luasan rumah subsidi. Ia juga mengatakan bahwa regulasi baru terkait luas rumah subsidi harus sesuai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika mengacu kepada standar SDGs, maka luas standar minimal kebutuhan ruang setiap orang, yakni 7,2 meter persegi. Artinya, jika penghuninya 3 orang, maka luas rumah ideal minimal adalah 21,6 meter persegi. Sementara apabila dihuni 4 orang, maka luasnya minimal 28,8 meter persegi. Kendati demikian, standar kebutuhan ruang untuk setiap orang Indonesia ialah 9 meter persegi, sehingga jika rumah dihuni 3 orang, maka luas bangunannya minimal 27 meter persegi. Sementara apabila penghuninya 4 orang, maka ukuran rumah ideal adalah 36 meter persegi. Fahri Hamzah mengatakan saat ini regulasi baru batas atas dan bawah luas rumah subsidi belum diputuskan dan masih menjadi perdebatan. Sementara itu, menurut anggota Satuan Tugas Percepatan Perumahan Rakyat, Boni Minang, pemerintah sebaiknya tidak ikut menentukan besaran luas rumah subsidi karena hal itu merupakan bagian dari model bisnis pengembang dan hak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memilih. Ia mengatakan pemerintah seharusnya hanya memberikan relaksasi terhadap harga supaya masyarakat mempunyai daya beli dan likuiditas. Boni menyebut arah kebijakan perumahan seharusnya tetap mengacu pada amanat konstitusi dan undang-undang, khususnya pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak atas tempat tinggal yang layak dan sehat.
Untuk diketahui, draft aturan yang dimaksud berupa keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor _KPTS_M _2025 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah dalam pelaksanaan perumahan kredit atau pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. Draft aturan tersebut mengatur salah satunya tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak. Adapun luas tanah paling rendah adalah 25 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas bangunan paling rendah adalah 18 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Kendati demikian, ketentuan luas tanah itu disebut masih memerlukan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sebelumnya, batas minimal dan maksimal luas rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS_M_2023. Dalam belaid itu tertulis bahwa rumah umum tapak harus memiliki luas tanah paling rendah 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. Sementara luas lantai paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Muncul wacana batas minimal luas tanah dan bangunan rumah subsidi diperkecil. Hal itu tertera dalam draft aturan terbaru yang beredar dan sedang dirancang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait buka suara terkait wacana tersebut. Menurutnya hal itu adalah sesuatu yang biasa. Ia pun berujar bahwa tujuan dari penyusunan aturan tersebut sudah baik. Marwarar Sirait mengatakan bahwa wacana rumah subsidi diperkecil masih dalam tahap menerima masukan. Menurut Ara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat terbuka dengan berbagai masukan terkait draft peraturan tersebut. Apalagi dengan saran dan kritik yang ada, disebutnya akan membuat pembahasan peraturan tersebut menjadi lebih terbuka dan diketahui oleh banyak pihak. Menurutnya, prinsip dari penyusunan draft peraturan tersebut adalah untuk mendorong pembangunan rumah subsidi di kawasan perkotaan, di mana lahan yang ada sangat terbatas. Ara mengatakan nantinya akan ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi di perkotaan. Selain itu, aturan ini disebutnya akan sangat bagus bagi developer atau pengembang karena dituntut semakin kreatif dan konsumen akan semakin banyak pilihan rumah. Kedepan, Ara berharap pengembang membangun rumah subsidi terlebih dahulu dan tidak hanya menjual gambar semata. Adanya pilihan desain dan lingkungan perumahan subsidi yang tertata dan didesain dengan baik tentunya akan membuat masyarakat nyaman tinggal bersama keluarganya. Ara menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melindungi masyarakat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyusunan draft peraturan ini memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat dan pengembang perumahan agar memiliki dasar peraturan yang baik. Menurutnya, luas lahan rumah subsidi yang tidak terlalu luas sangat sesuai dengan kebutuhan dan lahan yang semakin terbatas. Dengan desain yang baik, rumah subsidi meskipun lahannya terbatas bisa dibangun bertingkat dan sesuai kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil kunjungan Marwarar Sirait ke lapangan, ternyata download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi